Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Video kali ini saya akan mengangkat sebuah sebuah berita viralnya seorang ustadz yang dalam konten-konten videonya memperjuangkan manhaj salaf yang digelari Wahabi, yaitu Riyad Bajri. Yaitu beliau terekam, kemungkinan direkam temannya ya, atau siapalah orang terdekatnya. Dalam video tersebut beliau ya seperti yang tersebar itu ya, kalian pada tahulah videonya tersebut. Berkaitan hal seperti ini, saya mau bicara ya sama-sama orang yang belajarlah dalam bermanhaj salaf menyikapi, karena di dalam manhaj salaf tuh jangankan yang baik ya, hal-hal yang buruk saja kita semua diberi pelajaran untuk menyikapi sesuatu yang buruk, jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar. Kita sudah dikasih pengetahuan berkaitan bagaimana nyikapi perkara-perkara yang salah satu contohnya yang viral tersebut. Berkaitan video tersebut, apa itu? Yaitu sudah diberi bekal standarisasi kita dalam mengarungi manhaj salaf ini adalah satu, kita itu tidak disuruh taklid. Tidak disuruh fanatik ketokohan, itu karakter manhaj salaf itu seperti itu. Kemudian ada tahdzir, di antara manhaj salaf itu melahirkan tahdzir. Kemudian ada pemboikotan, ya, maksudnya pemboikotan itu ya berkaitan tahdzir tersebut, akibat tahdzir tersebut. Itu karakter salaf itu seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang bermanhaj salaf, jadi ya nggak heran lah menyikapi hal-hal seperti ini. Bahkan jika ada ustadz salafi atau ustadz seperti Ustadz Firanda atau Ustadz Zainal Abidin atau ustadz siapapun, jika melakukan pelanggaran yang sifatnya tuh fatal ataupun tidak fatal lah, yaitu kita itu tidak dituntut suruh mengikuti perbuatan itu, tidak mengikuti perkataan itu atau pikiran atau perkataan jika memang itu menyimpang dari kebenaran. Kemudian berkaitan pembelaan Ustadz Riyad Bajri ya, dengan hujah-hujahnya ya, yaitu menurut saya nyelimur, dan hujahnya juga tidak mempunyai kekuatan yang amat sangat kuat ya, karena di kalangan salafi itu ijma ulama salafi itu berpendapat hal itu haram. Ijma ulama ustadz salafi, ijma mereka. Jadi Ustadz Riyad Bajri ini menyendiri dalam pendapat ini. Ya, dalam dunia mazhab ya bisa saja kita harus mengambil pendapat yang lebih banyak karena lebih kuat berkaitan hukum rokok tersebut. Ini untuk kalangan salafi saja ya. Kalau kalangan pengagung bid'ah hasanah ya nggak usah heran lah, pasti tambah berbunga-bunga hatinya. Berkaitan
viralnya video tersebut. Ini sebenarnya sebuah pelajaran juga ya bagi kita-kita, khususnya para ustadz salafi ya. Dai-dai salafi itu siapapun ya, itu harus berhati-hati lagi dalam berteman, apalagi jika dekat, teman dekat itu hati-hati. Di sekeliling kita itu harus hati-hati. Itu pelajaran ya, karena berkaitan viralnya video ini termasuk yang merekam ya orang-orang terdekat. Nggak tahu motifnya apa ada dendam pribadi terhadap Riyad Bajri, atau mungkin emang anti terhadap dakwah salafi, yaitu wallahu alam ya. Artinya kita harus mengambil pelajaran, karena setiap salafi ini ya, orang-orang salafi ini orang-orang yang paling peka terhadap suatu peristiwa, paling cepat mengambil pelajaran, mengambil ibroh tuh paling sensitif hatinya ya, cepat bertindak, bersikap. Itu karakter orang salafi itu seperti itu karakternya ya di dunia nyata, dalam mengarungi perjalanan spiritualnya, dalam menuju mengharap ridho Allah dalam beramal, itu sungguh peka terhadap setiap keadaan. Itu pasti, itu karakter orang salafi seperti itu banget di dunia nyata ya. Karena saya ini ya teman banyak, itu karakter orang salafi. Dan masukan saya lagi ya berkaitan Ustadz Riyad Bajri ini, saya sarankan ya teman-teman dari salafi itu banyak-banyak di bulan puasa ini coba dengarkan kajian Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri berkaitan berjudul Saat Semua Berpaling, dari episode 1 sampai episode 7 tuh, sampai selesai itu. Insya Allah nanti bisa menyikapi fenomena keadaan seperti video yang viral ini ya, menyikapi peristiwa Riyad Bajri tuh, pasti nanti itu rugi kalau mengenal salaf, mengenal kajian-kajian salaf, nggak sempat melihat atau mendengarkan video Ustadz Nuzul Dzikri berkaitan Saat Semua Berpaling. Luar biasa itu menguatkan jiwa ya, menguatkan hati dalam mengarungi kehidupan, dalam beramal untuk mengharap ridha Allah, agar tertanam sifat-sifat kejujuran di dalam hati, kemudian takut terhadap Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kesetiakawanan. Itu banyak banget itu pelajaran. Insya Allah kalau dengarkan itu dari pertama sampai habis, itu insya Allah bisa menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam manhaj salaf ini. Insya Allah bisa, karena itu sebuah kisah di mana di situ ada pelajaran, tahdziran, pemboikotan yang berujung kepada perubahan terhadap sahabat Ka'ab bin Malik, yaitu jadi jangan terbawa arus dengan perdebatan para YouTuber, jangan terbawa baper ya, jangan terbawa perasaan berkaitan serangan-serangan dari dunia yang anti terhadap salafi. Ya cukup Harry Pras sajalah yang menjadi juru bicara untuk menyikapi mereka. Karena Harry Pras tuh mampu ya membaca akal-akal mereka, arah-arah mereka tuh, Harry Pras ini paham membaca cara berpikir mereka. Jadi buat kita yang belajar ngaji di salafi itu cerdaslah dalam bermanhaj salaf, karena dengan akal yang sehat pasti kita akan selamat. Dan belajarlah menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati, karena karakter para salaf itu mereka yang mampu menggabungkan ketiga tersebut. Karena kita punya modal ilmu yang luar biasa ya, ilmu yang sahih, ilmu yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu
modal kita ya, modal kita banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Jangan hiraukan mereka-mereka yang menggelari kita anti terjemah, yang menggelari kita modal terjemah, modal Google, itu jangan dihiraukan. Tadaburi Al-Quran, baca Al-Quran sampai selesai, pahami. Kalau tidak paham, baca tafsirnya. Nah, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu banyak tafsir. Jadi jangan terkecoh dengan ocehan-ocehan makhluk luar angkasa yang mengatakan modal terjemah, modal Google itu adalah salah satu upaya-upaya mereka untuk membodohi umat kembali kepada zaman-zaman zahiliyah. Jadi kita jangan tertipu dengan ocehan-ocehan orang-orang yang anti terhadap salafi dengan cara menjelek-jelekkan, menjatuh-jatuhkan orang yang mencoba untuk mentadaburi Al-Quran, membaca, membaca terjemahnya, ditadaburi, dipahami. Kalau nggak paham, banyak tafsir. Tuh, jangan terkecoh. Karena apa? Karena para mu'alaf di Eropa itu dapat hidayah, dapat petunjuk itu banyak yang dari terjemah Al-Quran. Jadi nggak logik kalau orang-orang makhluk luar angkasa itu melarang-larang kita, mencela-cela kita untuk mentadaburi Al-Quran. Itu karena misi mereka adalah tiada bukan karena kita disuruh beragama melalui akal-akal mereka, otak-otak mereka. Itu dengan narasi-narasi yang dibangun seolah-olah mereka yang paling pandai membaca kitab, yang lain tidak. Nah, itu standarisasi mereka. Standarisasi mereka untuk membodohi umat, yaitu agar kita tidak membaca, tidak belajar. Orang-orang yang mentadaburi Al-Quran dengan memahami terjemah Al-Quran digelari mereka dengan sumbu pendek, nggak punya otak dan lain sebagainya. Jangan terkecoh. Itu karena siasat mereka untuk agar kita terbawa dengan akal-akal mereka. Jadi berkaitan Riyad Bajre sungguh perkara yang ecek-ecek di kalangan salafi, apalagi kita sudah lama ya, yang sudah lama belajar ya, yang sebelum ada internet sudah mengenal sunnah, sebelum ada YouTube mengenal sunnah, dan dia hobi membaca, melihat perkara-perkara. Ustadz Riyad Bajre ini sungguh amat kecil, tidak akan terpengaruh meskipun para manusia luar angkasa memframing, membangun argumen bahwa titik awal pecah salafi seperti ini. Dan pengaruh itu mah khayalan mereka, imajinasi mereka yang dibangun dari mimpi-mimpi kebencian. Dari mimpi-mimpi kebencian, dia kira cara berpikir orang salafi ini seperti mereka. Dia kira cara beragama kita nih sama dengan dia, logika berpikirnya sama dengan dia. Aduh, jauh ya. Manhaj dengan metode manhaj itu berbeda banget. Mereka ini sungguh amat ya, ngeri. Apalagi AA Garut yang diandal-andalkan sebagai pemuda ya, nggak nyangka ya, pemuda, tapi hujah-hujahnya nggak masuk akal. Ngaku berakal tapi tidak masuk akal. Dipaksa-paksa banget ya. Cocokologi. Kayaknya kalau nonton konten-konten dia tuh kita ini disuruh blow on ya, kembali ke masa-masa itu. Kemudian Sani Uye lucu Sani Uye.
katanya ini titik awal dari kehancuran Wahabi, titik awal. Emangnya Wahabi itu pikirannya sama kayak antum Bang Sani? Jauh lah. Mereka itu kajian salafi ini sudah levelnya sudah tazkiyatun nafas. Kalau dalam dunia itu sudah tasawuf, hati yang bermain. Tidak lagi membahas yang dulu-dulu berkaitan ini bid'ah, itu bid'ah, itu sudah, itu video-video lama semua. Video lama lah, sekarang ini sudah meningkat, makanya para orang-orang yang ngaji salaf itu semakin terbuka, semakin bisa bersosialisasi, semakin percaya diri tuh dalam bermasyarakat. Itu enggak seperti dulu tuh, karena dakwah salaf itu berkembang, dinamika pemikirannya berkembang. Buktinya tuh bisa membangun peradaban di Indonesia setelah ada internet, membangun pondok-pondok, diterima oleh kalangan masyarakat, diterima sama kepolisian, diterima pada TNI. Itu buktinya bahwa dakwah salaf itu berkembang, membangun peradaban, mencerdaskan umat, membuat sakit hati para pembenci-pembencinya. Tuh. Sekian, semoga ini bermanfaat. Saya ngasih masukan dengan teman-teman yang belajar di manhaj salaf. Terus belajar, banyak membaca, banyak mentadaburi Al-Quran. Lagi di bulan puasa ya, mentadaburi Al-Quran itu subhanallah mempunyai kekuatan batin yang amat sangat ya. Memang zaman sekarang ini berat. Iman manusia ini memang berbeda-beda. Iman orang ini berbeda-beda. Ada orang yang mampu ibadah sholat, rajin ibadah sholat, tapi dalam hal akhlak dia kurang. Ada yang akhlaknya baik tapi ibadah sholat dia tidak sholat. Itu banyak fenomena ya, secara keseluruhan umat Islam. Iman orang itu berbeda-beda tingkatannya. Jadi dengan kita bermanhaj salaf, kita akan tahu diri, kita akan tawadu, kita akan sadar diri kualitas kita tuh seperti apa. Jika kita jadikan sahabat-sahabat Nabi itu cermin untuk beragama. Dalam segi akidah, iman, ibadah, muamalah dan akhlak, itu parameternya tuh mereka. Bagaimana kita berakidah, beribadah, bermuamalah dan berakhlak mengikuti jejak-jejak mereka, karena mereka adalah manusia-manusia yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.